Oke, nah kalau di video tensi sebelumnya kita tuh udah belajar kan mengenai bagaimana cara kita membuat kalimat present dan juga bagaimana cara kita membuat kalimat past. Nah, seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya bahwa secara general ya, waktu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama present atau masa sekarang, dan yang kedua adalah past atau masa lampau, yang terakhir adalah future atau masa depan. Di video kali ini aku akan coba nih menjelaskan ke kalian bagaimana caranya membuat kalimat future berdasarkan penggunaan tenses yang benar. Oke, biar lebih memudahkan, sedikit kita ulang nih pola-pola kalimat yang udah kita pelajarin mulai dari waktu yang present. Kalau misalkan kita mulai dari kalimat dasar ya, kita tahu kalimat dasar itu ada dua poin. Yang pertama, contohnya you watch, subjek dengan kata kerjanya. Yang kedua, bagaimana kalau kita bikin nih suatu kalimat tapi tidak diikutin dengan kata kerja. Misalkan you are there. Di sini yang berfungsi sebagai predikat atau yang berfungsi sebagai verb adalah are-nya. Yang kedua, bagaimana cara kita membuat kalimat sedang. Misalkan you are watching, berarti kamu sedang menonton misalnya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita bikin nih kalimat sudah. Misalkan you, kita tambahkan dulu have, baru kita ikutin dengan verb ketiga watch, kamu sudah menonton. Kemudian you have been there. Nah, ini adalah kalimat sudah yang diikutin dengan bukan kata kerja there gitu ya. Jadi you have been there, kamu sudah di sana. Yang keempat, yang terakhir adalah kalimat sudah sedang. Kalimat yang sudah tapi masih berlangsung nih. Misalkan you have, kita tambahkan dulu been seperti biasa, baru watching, you have been watching. Berarti kita tuh udah menonton, tapi proses menontonnya itu belum selesai. Makanya kalau kita membuat kalimatnya adalah kamu sudah menonton, you have been watching gitu. Misalkan kalian membuat kalimat kayak gini, you have been watching, artinya sudah, tapi sudahnya tuh masih berlangsung kayak gitu. Ini yang present. Kalau misalkan yang past, kemarin kita udah belajar bahwa yang pertama, kita untuk membuat kalimat past biasanya ciri kalimat past adalah verb kedua. Jadi di sini aku ganti aja verbnya dari you watch jadi you watched pakai ed kayak gitu. Kemudian you were there. Yang kedua you were watching. Jadi are itu bentuk lampaunya adalah were. Jadi you were watching. Yang ketiga, you have watched, kita ganti dengan you had. Jadi have itu bentuk keduanya adalah had. You had watched. Sama, ini juga kita menggunakan verb ketiga. Kemudian poin keduanya yang tidak menggunakan kata kerja, you had been there. Dan yang terakhir, yang keempat adalah you had been watching. You had been watching. Nah, ini adalah sekilas nih yang udah kita pelajarin di sebelumnya, present dan past. Kalau misalkan kalian lihat bahwa di present ataupun di past kita sudah menggunakan semua kata kerja. Kita tahu kata kerja itu terbagi menjadi tiga kan? Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1 kita pakai di sini. Verb kedua kita pakai di sini, dan verb ketiga itu biasanya kita pakai dengan kalimat sudah, kalimat perfect yang ada di sini nih, watch. Di sini juga watch, di situ adalah verb ketiga. Verb ketiga biasanya sebelumnya itu diikutin dengan kata bantu kayak di sini have. Dan juga di sini kita juga udah menggunakan verb ing. Berarti semua kosakata ataupun semua kata kerja udah kita pakai. Kalau gitu nih, bagaimana cara kita membuat kalimat future?
ada satu ciri untuk kita membuat kalimat future ataupun masa depan, kita menggunakan will. Nah, kalau misalkan berarti di sini aku akan bikin 4 poinnya. Future ataupun kalimat dengan konteks waktunya adalah masa depan. Yang pertama berarti you will watch. Kamu menonton. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat dasar dengan menggunakan bukan kata kerja. Berarti you will, tambahkan dulu be-nya, you will be there, kayak gitu. Yang kedua, kalimat sedang. You will be watching. Kalimat sedang, kamu sedang menonton. Yang ketiga adalah you. Kasih dulu will-nya. Kemudian ditambahkan have, you will have. Baru diikutin dengan verb ketiga, you will have watched. Yang ketiga, poin kedua, kalimat sudah bukan kata kerja, yaitu you will have been lagi there. Nah, dan yang keempat dan terakhir, you will have been watching. Nah, ini adalah template-nya kalau kalian ingin membuat kalimat future. Nah, sekarang di sini menariknya. Aku itu sering banget menemukan orang mengartikan will dengan akan. Sebenarnya nggak ada salahnya juga. Misalkan nih, kalau yang poin pertama atau kalimat dasar, you will watch, kamu akan menonton. Masih masuk akal, masih bisa diterima kan? Kamu akan menonton. You will be there, kamu akan di sana. Oke, masih bisa diterima nih artinya. Tapi ke poin kedua, you will be watching. Kita tahu ini adalah pola dari kalimat sedang. Kalau kita artikan, kamu akan sedang menonton. Gimana? Artinya udah mulai aneh kan? Maksudnya udah tidak bisa diterima lagi nih. Apalagi you will have watched. Kamu akan sudah menonton. Nah loh, lebih bingung lagi kan artinya. Inilah kenapa aku bilang tenses itu menjadi kayak nggak make sense gitu. Karena apa? Artinya itu dipaksakan, kayak will ini dipaksakan akan. Nah, sebenarnya will itu tidak perlu dipaksakan akan. Misalkan nih yang poin kedua, you will be watching. Kita cukup tahu will karena ada di situ will, kita tahu berarti yang dia omongin adalah konteksnya tuh future, masa depan nih. Segala sesuatu yang ada di masa depan kita menggunakan will. Artinya nggak perlu kita paksakan dengan akan, cukup aja kamu akan sedang menonton. Kamu sedang menonton, you will be watching. Nggak perlu will-nya itu diartikan akan. Jadi you will be watching kita artikan kamu sedang menonton. You will have watched, kamu sudah menonton. Jadi nggak perlu kamu akan sudah menonton, gitu ya. Nah, yang masih masuk akal diartikan akan adalah you will watch, kamu akan menonton. Mungkin yang poin pertama kalian bisa mengartikan dengan akan, tapi 2, 3, 4 udah gak masuk lagi pengertiannya kalau kita menggunakan akan, ya. Jadi itu sedikit kalau kita ingin mengartikan. Oke, sekarang berikutnya kita bahas nih poin-poin secara detail ya. You will watch berarti kita mulai dengan kalimat dasar dulu. Kalimat dasar itu adalah polanya subject ditambah will ditambah dengan verb base. Nah, verb base itu beda ya dengan verb pertama. Kalau verb pertama itu kita bisa ubah menjadi ada akhiran es ataupun s tergantung subjek. Misalnya kayak subjek he, kita nggak mungkin buat he watch, kita pasti akan nambahkan es di akhirnya gitu. Jadi kalau verb base ya itu cukup watch aja, nggak berubah sampai kapanpun. Jadi verb base, verb dasarnya. Jadi subjek ditambah will ditambah verb base. Konteks waktunya kayak gimana? Misalkan aku bikin contoh kalimatnya, I will study, kayak gitu. I will study. Berarti kita tinggal menambahkan keterangan waktunya. Misalkan tomorrow, I will study tomorrow.
Atau kalau mau lebih yang spesifik lagi, jelaskan tomorrow at 9 o'clock, 21 o'clock, kayak gitu. Yang penting dengan kita menggunakan will dengan verb base-nya itu udah kelihatan. Oh, ini yang kita ngomongin adalah masa depan gitu. Kalau misalkan subjeknya kita ganti, he will misalnya, he will study. Sama, he will study. Apalagi nama orang sama. Misalkan Andi will come, akan datang tomorrow misalnya. Sama ya. Akhirnya kita punya pola untuk kalimat dasar adalah subjek ditambah will ditambah dengan verb base-nya. Seperti biasa, ini kita merahin dulu karena menurut aku ini adalah poin yang cukup penting. Sekarang kalimat dasar seperti yang aku jelaskan sebelumnya bahwa ada terbagi menjadi dua kan, yaitu satu lagi bukan dengan kata kerja. Kayak misalkan I will be here, aku akan di sini. I will, kita tambahkan dulu be gitu, baru diikutin dengan bukan kata kerja. Jadi I will be there misalnya, atau he will be here, dia akan di sini. Nah, ini adalah kalimat dasar juga. Bedanya apa? Di sini there bukan kata kerja, makanya ditambahkan dulu be sebelumnya gitu ya. Jadi polanya adalah subjek ditambah will dulu, ditambah be dulu, dan ditambah dengan bukan kata kerja. Ya, kata kerja di sini aku singkat dengan kakak, jadi bukan kata kerja. Oke, merahin lagi. Sekarang kita akan masuk ke kalimat sedang. Tapi sebelum itu aku ingin ngejelasin dulu nih konsep waktu future. Sama seperti halnya past. Kalau kemarin kita bicara tentang past itu adalah masa lampau. Artinya apa? Masa lampau itu panjang banget kan. Gak tahu sampai kapan, pokoknya panjang aja. Kalau misalkan future, demikian juga. Kalau kita ngomongin nih sedetik ke depan, maka itu adalah future, nggak tahu sampai kapan. Akhirnya apa? Oh, baik itu past ataupun baik itu future, waktunya, range waktunya itu panjang banget. Karena range waktunya itu panjang, kita harus menspesify, kita harus menjelaskan ini waktunya kapan. Kalau misalkan next month, kita detailkan next month itu kapan, misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, artinya apa? Harus ada konteks waktu yang jelas ketika kita membuat kalimat past maupun kalimat future tadi, karena range waktunya panjang. Oke. Sekarang kita masuk ke kalimat sedang. Kalimat sedang berarti kita sedang melakukan kegiatan tersebut. Misalkan, oke, kalimat sedang. Kalau aku bikin timelinenya seperti biasa, kalau kita bicara tentang tenses, kita paling enak nih bikin timelinenya kapan. Pertama aku kasih dulu acuannya, yang garis tengah ini adalah masa sekarang, now. Misalkan besok, di sini aku kasih lagi waktunya jam 09.00 misalnya. Ini konteksnya besok ya. Kemudian di sini jam 10.00. Oke, dari jam 9 ke jam 10, katakanlah jam 9 ini aku mulai masak misalnya, masak. Jadi kegiatan itu masak. Terus jam 10 selesai masaknya. Dah, di 9.30-nya di sini nih ada teman nelpon misalnya, ya, nelpon. Kita bisa bilang nih, kalau kita bikin kalimatnya future ya, kita bisa bilang bahwa when, nah ini keterangan waktunya nih, when she call, misalnya ketika dia menelpon, kita pakai verb pertama di sini, when she call, I will be cooking. Jadi misalkan hari ini teman kita nanya nih, besok jam 9.30 aku nelpon ya gitu. Tapi kemudian kita bilang nih, when she call, when you call misalnya, when you call, I will be cooking kayak gitu. Jadi ketika dia nelpon, aku sedang memasak jam 9.30 tuh. Karena apa? Kita beres masaknya tuh jam 10 pagi gitu kan. Jadi di sini kita bisa bikin when you call. When you call, I will be cooking. Lagi kita tambah timelinenya.
Ini konteksnya masih juga besok. Di sini now. Di sini jam 19.00 misalnya, jam 19.00. Belajar misalnya. Aku belajar. Belajar 1 jam, berarti di jam 20.00 beres belajarnya, selesai. Oke. Di sini Andi datang misalnya. Andi datang. Ya udah. Katakanlah hari ini si Andi ngomong sama kita, besok jam 19.30 aku ke rumah ya. Kalau jam 19.30 aku ke rumah, kira-kira lagi ngapain? Ya udah, tinggal kita jelaskan. I will be studying. Aku sedang belajar, ya. I will be studying. When, gitu, ketika. You boleh pakai you, boleh nama orang Andi gitu ya. When you come. Tomorrow misalnya. Tambahkan keterangan waktunya. Tomorrow. Jadi karena jam 19.30 kita masih belajar, karena selesai jam 20.00, kita bisa bilang nih, I will be studying when you come tomorrow. Aku sedang belajar ketika kamu datang besok. Nah, dari sini kita bisa mengambil pola bahwa untuk kalimat sedang, ya, kalimat sedang, pola yang kita dapatkan adalah apa? Subjek ditambah will dulu, kemudian ditambah dengan be, kemudian ditambah dengan verb ing. Karena verb ing itu adalah salah satu ciri ketika kita membuat kalimat sedang. Biasanya kita menggunakan verb ing nih. I will be, kemudian cooking kayak tadi kan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat kalimat sedang dalam konteks future gitu. Oke, sekarang kalimat sudah. Kalimat sudah. Sekali lagi aku tekankan bahwa kalau misalkan kita membuat kalimat sudah, berarti kegiatan itu udah beres, udah selesai. Baru boleh kita bilang sudah. Kalau misalkan kalimat itu belum selesai, misalkan kegiatan itu belum selesai, kita nggak bisa nih mengucapkan kata sudah. Jadi beres dulu kegiatannya, baru kita bilang sudah. Nah, kita buat lagi timeline ya. Timeline di sini. Sekarang misalnya, di sini masa sekarang, now. Misalkan sekarang 2022. Di sini 2023, di sini 2024 dan 2025. Oke. 2022 misalkan aku tamat kuliah misalnya. Tamat kuliah. Nah, di 2023 misalkan ada Piala Dunia, World Cup misalnya, ya, World Cup. Di sini kita bisa bilang, kalau kita bilang kita acuan waktunya di 2023, ya, kita bisa bilang when World Cup, ketika Piala Dunia mulai, berarti begins, ya, kita pakai, karena World Cup kita tambahkan s ya, jadi it-nya tuh kalau misalkan he, she, it, kalau kita ingin menggunakan verb 1, kita harus menambahkan s ataupun es gitu ya. Jadi when World Cup begins, ketika World Cup mulai, ya, aku udah lulus belum? Udah, karena kan aku lulusnya di tahun 2022. Jadi I have, nggak boleh pakai I have ya. Jadi I will have graduate gitu. Jadi ketika Piala Dunia mulai, aku sudah tamat. Kan benar. Ketika World Cup mulai di 2023 misalkan, aku udah tamat kuliah. Jadi aku bisa bilang when World Cup begins, I will have graduate. Kita nggak boleh menggunakan I have graduate. Karena apa? Ini acuannya adalah masa depan nih, kayak gitu. Di 2023, kita sedang ngomongin di 2023 kayak gitu, ya. Sekarang kalau misalkan aku tambah timelinenya nih,
biar lebih paham. World Cup. Kemudian di 2024 Andi sampai di US misalnya, United States. Oke. Kita juga bisa bilang when Andi arrive at US gitu, ketika Andi sampai di United States, kita bisa bilang the World Cup Piala Dunianya, the World Cup gimana tuh? Will, tambahkan dulu will have finished, udah selesai gitu. Jadi when Andi arrive at US, kapan Andi sampai di US? Itu di tahun 2024. Nah, World Cup-nya udah selesai belum? Udah, karena World Cup-nya itu mulainya di 2023. Oh, by the way ini pakai S ya. Jadi when Andi arrives pakai ES gitu karena subjeknya tunggal. Oke, jadi when Andi arrives at US, the World Cup will have finished. Udah selesai. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat kalimat sudah, polanya adalah subjek. Ya. Tambahkan dulu will kayak biasa, ditambahkan dengan have, kemudian ditambahkan dengan verb ketiga. Nah, ini adalah pola kalimat sudah kalau misalkan kita ngomongin tentang future. Dan yang terakhir, kalimat yang sudah tapi masih berlangsung dan konteksnya itu adalah future. Oke, berarti di sini poin keempat adalah kalimat sudah sedang. Kalimatnya itu sudah tapi sedang berlangsung kayak gitu ya. Sudah sedang. Misal. Kalau kemarin kita ngomongin tentang present, sekarang aku sedang ngajar, begitu. Kalau misalkan kita ngomongin sekarang, aku bisa bilang I have been teaching for, mungkin sekarang udah 30 menit, for 30 minutes misalnya. Apakah sekarang aku ngajarnya udah selesai? Belum, aku masih ngajar. Nah, kayak gitu konteks dari kalimat sudah sedang, sudah tapi masih berlangsung. Bagaimana kalau misalkan kita itu bikin kalimat sudah sedang tapi konteksnya adalah masa depan? Pertama, aku kasih dulu timeline-nya. Misalkan sekarang now di jam 19.00 misalnya nih, aku sedang membaca. Oke. Di 20.00 misalnya ya, di 20.00 beres, misal selesai. Di 19.30 berarti kan ini aku masih membaca gitu ya. Itu ada teman datang, Sinta misalnya, Sinta datang. Oke, berarti terus hari ini di now ini si Sinta tanya, besok jam 19.30 malam aku ke rumah ya, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa bilang when you come, misalnya when you come tomorrow, misalnya tomorrow, kan dia datang 19.30 nih, kita bisa bilang kayak gini, I will dulu karena ini future kayak biasa. I will have been reading. Nah, tapi readingnya belum selesai kan? Masih berlangsung karena selesainya itu di 20.00. Kita bisa bilang when you come tomorrow, I will have been reading for 30 minutes. Nah, kayak gitu. Kita nggak bisa bilang when you come tomorrow I have been reading, nggak bisa karena sekarang aku lagi ngajar gitu kan. Karena kalau misalkan kita bilang, kalau misalkan kalimatnya I have been reading, berarti itu present sekarang. Ataupun misalkan I had been reading, itu kemarin. Nah, kalau misalkan I will have been reading, ya artinya besok atau
segala sesuatu yang ada di masa depan kayak gitu. Jadi when you come tomorrow, I will have been reading for 30 minutes misalnya. Contoh lain, aku kasih lagi timeline-nya di sini. Oke, ini ngomongin lagi besok. Kayak biasa besok. Terus misal ini masa sekarang, ini jam 7.00 misalnya kayak gini 7.00 aku masak misalnya, masak. Terus beresnya itu jam 9.00 selesai. Di jam 8-nya di sini misalkan di jam 8-nya si Sinta lagi nih ya, Sinta misalnya nelfon. Oke, Sinta nelfon. Terus hari ini dia bilang besok sekitar jam 8 aku mau nelfon. Kira-kira jam 8 sedang ngapain? Terus kita bisa bilang kayak gini juga. When you call tomorrow, ini adalah specify waktunya, kejelasan waktunya di masa depan. When you call tomorrow, I will have been lagi cooking for 1 hour atau an hour, ya, an hour. Aku sudah masak selama 1 jam, tapi masanya tuh belum selesai, masih berlangsung. Atau bisa jadi nanti si Sintanya, oh lagi sedang masak, berarti aku tunda kedatangannya misalkan sampai selesai jam 9 kayak gitu. Jadi pengertian adalah kita tuh masak tapi masih berlangsung kayak gitu ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat kalimat sudah sedang di dalam tenses ya, yang konteksnya adalah masa depan kayak gitu, template-nya adalah subject ditambah will dulu, ditambah have, ditambah been lagi, kemudian ditambah verb ing. Nah, di sini. Ini aku merahin lagi. Oke. Kalau gitu, sekarang karena kita udah belajar present, past, future, aku mau recap nih semuanya. Aku kasih timeline di sini. Di sini aku kasih 3 bagian. Dimana di sini misalkan now, di sini adalah masa lalu nih. Berarti di sini adalah masa lalu, di sebelah kanan adalah masa depan. Misalkan di jam 7.00 misalnya, di jam 7.00 pagi Andi berangkat. Misalkan berangkat ke kampus misalnya. Kemudian jam 7.30 misalkan di jam 30 katakanlah ada temannya datang misalnya. Misalkan Anton datang. Terus karena pas Anton datang ternyata Andinya itu nggak ada di rumah kayak gitu. Karena Andinya tidak ada di rumah, di keadaan now ini ya, di present misalnya, si Anton nanya sama Andi, kemarin aku datang jam 7.30 tapi kamu nggak ada di rumah, kemana? Nah, berarti ini kita ngomongin sesuatu nih yang ada di masa lalu kan gitu. Berarti kita bisa bikin kalimatnya when you came. Ingat, karena ini ngomongin masa lalu, maka kita akan pakai verb kedua, ya kan? When you came, I had, ya, I had pergi. Berarti verb ketiga dari go apa? Kalau verb pertamanya go, verb keduanya when, yang ketiga gone. I had gone gitu. I had gone. Misalkan to mana nih? To campus misalnya, ke kampus. Oke, jadi when you came,
I had gone to campus. Jadi ketika kamu datang, dan konteksnya adalah kemarin, aku udah pergi ke kampus. Gitu, ya. Nah, kemudian si Anton nanya lagi, kalau besok aku datang jam 7.30 lagi, kamu di mana nih? Nah, berarti kita udah ngomongin future karena besok kan. Si Andi bilang lagi, when you come tomorrow misalnya, when you come tomorrow, koma, I will. Nah, karena besok ya, I will have gone to campus. Nah, gitu. Jadi ini adalah kira-kira perbedaan antara sudah yang dalam konteks past dan sudah yang dalam konteks future kayak gitu. Oke. Kalau gitu, aku ingin kasih kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita udah belajar tentang future. Berarti pertama adalah kalimat dasar. Aku singkat dengan KD. Itu adalah poin pertamanya, subjeknya melakukan pekerjaan, tapi konteksnya adalah segala sesuatu yang ada di masa depan. Maka cara kita membuat kalimatnya adalah you will lagi, misalkan. Terus misalkan study. Atau kalau misalkan kita bikin rumusnya aja ya di sini, subjek ditambah will ditambah verb base-nya. Poin keduanya adalah kalau misalkan subjeknya itu tidak melakukan pekerjaan, tapi dia dalam konteks masa depan. Berarti subjek ditambah will dulu, ditambah be dulu, ditambah bukan kata kerja. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, kalimat sedang. Kalimat sedang itu ya subjek ditambah will ditambah be ditambah dengan verb ing. Itu kalimat sedang. Yang ketiga, kalimat sudah. Kalimat sudah ini itu terbagi menjadi dua. Kalimat sudah yang melakukan pekerjaan dan kalimat sudah yang diikuti dengan bukan kata kerja. Nah, berarti gimana? Berarti tinggal subjek ditambah will ditambah have, kemudian ditambah verb ketiga. Kemudian poin keduanya subjek ditambah will ya, ditambah have, ditambah been, ditambah bukan kata kerja. Oke, yang keempat, yang terakhir adalah kalimat sudah sedang. Kalimat sudah sedang. Kalimat sudah sedang itu subjek ditambah will ditambah have ditambah been dulu lagi ditambah dengan verb ing. Oke, bentar kita lihat apakah nampak. Ya, nampak. Berarti kalau misalkan kita ngomongin tentang kalimat dasar, maka ini adalah simple, ya kan? Kalimat dasar kan berarti simple. Terus kalimat sedang apa? Continuous. Nah, continuous. Nah, ini kalimat sedang. Kalau kalimat sudah adalah perfect. Ya kan? Nah, kalimat sudah sedang perfect continuous. Jadi gabungan dari sudah dan sedang. Ya udah jadi perfect continuous. Perfect continuous. Oke, berarti karena kita ngomongin tentang masa depan, maka kita bikin waktunya sekarang. Simple future, future continuous, ya kan? Future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Ya, oke, sorry. Future
perfect continuous. Nah, ini adalah 4 kalimat utama kalau kita ngomongin tentang konteksnya adalah masa depan. Ya.